Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini tanggal 24 Desember 2021 hari Jumat sampai dengan Senin tanggal 27 Desember 2021. Seperti biasanya saya akan bahas 16 saham ya. Ini untuk bagian pertama saya akan bahas 8 saham. Nanti untuk bagian kedua linknya dari video deskripsi di bawah ini juga dibahas 8 saham yang lainnya. Saya mulai langsung dengan yang pertama adalah Adaro Energy Tbk. Jadi ADRO sudah saya bahas di analisa saham harian ya. Beberapa waktu yang lalu sering juga ya. Jadi memang uptrendnya dia masih cukup kuat ya. Boleh dikatakan sejauh ini super uptrend ya. Jadi dia 2200 atas sudah tembus ke atas. Yang mau buy high sell higher, mau buy sekarang silakan ya. Tapi jangan terlalu banyak ya. Nanti kalau sudah berhasil breakout lagi ke atas 2300, boleh tambah lagi. Target price terdekatnya di 2400 ya. Itu untuk ADRO. Jadi mau buy high sell higher boleh, atau kalau misalnya takut sebentar saya tunggu koreksi aja, tunggu aja di area 1970 ya. Artinya kalau misalnya dia koreksi ya, saya nggak mendoakan koreksi enggak ya, mudah-mudahan aja masih bisa naik karena uptrendnya masih bagus. Kalau dia koreksi turun, kita belinya kalau sudah berhasil naik atau rebound ke atas 1970 kita buy, naik ke atas 2030 tambah lagi, naik ke atas 2100 tambah lagi, dan seterusnya. Itu untuk ADRO ya. Nanti belinya bertahap aja. Yang sudah punya boleh pasang trailing stopnya di 2200 dan 2100 ya. Jadi jangan sampai keuntungannya sudah Anda dapat itu hilang ya. Jadi lebih baik pasang trailing stop ya. Itu kurang lebih cukup untuk ADRO. Berikutnya untuk MDKA. Jadi MDKA hari ini breakout lagi ya. Ini targetnya 4000 sudah tercapai ya. Sudah nyentuh ya. Jadi yang mau buy, bagi yang belum punya, kalau mau buy ada dua pilihan. Buy on weakness, saran saya masih tetap sama ya. Tunggu aja kalau dia koreksi di area sekitar 3.500 sampai dengan 3.600. Ini saya naikkan aja ke 3.600 ya. Karena dia sudah higher high, sudah breakout ya. Jadi kalau misalnya ada koreksi lagi ke 3.600, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 3.600 barusan kita buy. Belinya bertahap aja, setiap lipatan 100 naik ke atas 3.700 tambah lagi, naik ke atas 3.800 tambah lagi, dan seterusnya. Itu bagi yang mau buy on weakness. Kalau yang buy high sell higher, boleh buy kalau dia berhasil breakout ke atas 4000, boleh buy ya. Target price berikutnya di 4200 dan 4400. Untuk MDKA sejauh ini masih cukup bagus ya. Sebelumnya dia memang sideways di area uptrendnya, dia sudah berhasil breakout. Kita jangan terlalu takut, ini candlenya kan inverted hammer Pak Sunar, nanti koreksi lagi karena ini dia masih cukup bagus lah ya kalau mau buy sekarang ya. Asalkan pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 3900 ya. Atau kalau mau buy ya tunggu sekalian breakout ke atas 4000 ya. Buy ya, buy-nya bertahap aja. Target price berikutnya di 4200 dan 4400 ya. Kurang lebih cukup untuk MDKA. Berikutnya untuk TCPI. Jadi TCPI sudah berhasil bertahan di atas 10.175 ya. Jadi tetap pasang aja trailing stop di sana. Kalau misalnya sudah kena nggak apa-apa ya. Kita belinya nanti tunggu buy on weakness. Memang buy on weakness-nya sebelumnya saya gambarkan di 9.400 ya. Karena dia sudah naik, mungkin saya agak naikkan sedikit ya. Kalau mau buy on weakness, tunggu aja di area sebentar ya. Ini ya saya pakai acuan di tengah-tengahnya ini ya, pakai low-nya ya 9750 ya. Jadi saya naikkan sedikit. Jadi kalau misalnya dia koreksi turun di bawahnya 9750, kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 9750 barusan kita buy ya. Itu bagi yang buy on weakness ya. Naik ke atas 9925 tambah lagi. Kalau dia belum naik ke atas 9750 ya tunggu aja di area 9400 ya. Itu bagi yang buy on weakness. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh aja, tapi jangan terlalu banyak ya. Nanti kalau dia breakout ke atas high-nya ini ya, high-nya kemarin ya 10.300, silakan tambah lagi, naik ke atas 10.400 tambah lagi, target price berikutnya di 10.500 dan berikutnya lagi di 11.800 ya. Jadi kalau kita perhatikan 11.800 itu target Fibonacci extension 127,2% ya. Jadi saya mulai dari swing low yang di bawah sampai dengan swing high-nya, itu kan dia sudah berhasil breakout, maka target berikutnya di Fibonacci extension 127,2% di sekitar 11.800 ya. Jadi yang ingin belajar mengenai Fibonacci retracement atau Fibonacci extension bisa nonton video pembelajaran di video deskripsi di bawah ini ya. Ada 3 video mengenai Fibonacci retracement dan Fibonacci extension. Jadi sejauh ini TCPI masih cukup bagus ya. Sudah breakout, pasang aja trailing stop dan stop loss. Mau buy high sell higher silakan, atau tunggu buy on weakness ya. Ini areanya sudah saya gambarkan. Kurang lebih cukup untuk TCPI. Berikutnya untuk BEPS.
Jadi ini 5.800 sudah tercapai ya. Jadi yang lagi nonton ya, mencatat dan pasang automatic order buy ini 5.400 ke atas saya sudah sebutkan ya, boleh buy. Target berikutnya di 5.800 sudah tercapai hari ini ya. Jadi kok koreksi lagi Pak Sunari ya, harusnya pasang trailing stop ya. Sebenarnya sih uptrendnya masih bisa naik lagi, masih bisa ya. Jadi prinsip saya kalau dia uptrendnya masih bagus, dia kemungkinan masih bisa naik lagi ya, seperti itu ya. Jadi yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stop ya. Kalau belum pasang aja di 5.400, maksimum stop loss di 5.000 ya. Itu bagi yang sudah punya. Kalau yang belum punya, area buy weakness sebelumnya saya gambarkan di 4.000-an ya, karena dia sudah berhasil higher high. Kalau misalnya mau buy on weakness, tunggu aja di area sekitar 4.500 ya. Artinya kalau misalnya dia koreksi turun di banyak 4.500, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 4.500 barusan kita beli ya. Kalau dia belum naik ya kita jangan beli dulu ya. Kurang lebih seperti itu. Atau kalau yang mau buy sekarang boleh pasang stop lossnya di 5.400. Selama dia bertahan di atas 5.400 masih cukup bagus uptrendnya ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 5.800 tambah lagi breakout ke atas 6.200, target berikutnya masih bisa naik lagi, bisa ya. Saya pakai acuan berikutnya setelah 6.200 adalah 6.600 ya. Jadi naik sampai kapan kita nggak akan pernah tahu ya. Silakan dicek apakah ada aksi korporasi, right issue, penerbitan obligasi dan lain-lain. Saya nggak tahu ya. Saya hanya fokus di analisa teknikalnya aja. Kurang lebih cukup ya untuk BEPS ya. Jadi berikutnya untuk JAST. Jadi JAST sudah pernah saya bahas ya untuk analisa sahamnya beberapa waktu yang lalu. Memang di sini garis-garisnya sudah saya berikan ya. 234 sudah tercapai ya. Nanti yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stop ya, karena fluktuasinya dia lumayan tinggi ya. Kalau misalnya belum pasang trailing stop, pasangnya di mana? Pasang di 212. Jadi kalau dia turun lagi bayar 212, saran saya sih lebih baik jual dulu ya bagi yang sudah punya. Kemudian bagi yang belum punya, area buy weakness sebelumnya sudah saya berikan ya. Ini di area 178 ya. Jadi tetap sama ya. Jadi ketika dia koreksi, kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 178, kalau mau buy silakan ya. Seperti itu ya, itu buy weakness. Kalau buy sekarang memang masih risiko ya. Apalagi ini volumenya terus terang aja tidak liquid ya. Saya ulangi lagi, untuk JAST ini tidak liquid. Jadi kalau mau trading buy itu resikonya tinggi ya. Jadi yang nggak biasa ya lebih baik jangan pilih saham yang lainnya ya. Kalau buy hasil higher untuk saat ini masih belum saya sarankan ya. Seperti itu ya. Tunggu area baru buy on weakness, perhatikan juga volumenya ya. Kalau trading di saham ini jangan terlalu banyak karena resikonya cukup tinggi ya. Volumenya seringkali hilang ya. Tiba-tiba naik tinggi, volumenya tinggi, kemudian besoknya volumenya hilang ya. Sahamnya bisa turun dalam ya. Jadi kurang lebih cukup ya untuk JAST. Berikutnya BBB. Jadi BBB ini masih cukup bagus ya dia. Dia akan berusaha untuk breakout lagi ke atas 2860 ya. Dengan targetnya 3.000, 3.200 dan 3.400 ya. Jadi garis-garisnya sudah saya berikan. Jangan lupa pasang trailing stopnya di 2.700 dan 2.500. Area buy weakness tetap aja tunggu di area 2.100 ya. Seperti itu ya. Kalau dia koreksi, kemudian dia berhasil rebound ke atas 2.100 ya kita buy. Naik ke atas 2.300 tambah lagi dan seterusnya. Atau kalau mau buy weakness lebih dekat ya di 2.500 ya. Kalau dia koreksi di bawah 2.500, kalau berhasil rebound ya seperti ini ya, koreksi kemudian dia rebound, beli buy-nya bertahap aja, naik ke atas 2.700 tambah lagi ya, seperti itu ya, sambil jangan lupa pasang trailing stop juga ya. Jadi target berikutnya masih bisa ke 3.000, 3.200 dan 3.400 ya. Itu untuk BBB. Memang uptrendnya masih cukup bagus. Setelah proses right issue sepertinya masih dijagain ya. Jadi jangan lupa tetap waspada, pasang trailing stop dan stop loss ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BBCA. Sudah sering banget saya bahas ya dengan analisa saham harian. Memang dia sideways-nya lama banget ya. Tetap bersabar ya. Selama dia bertahan di atas 7175, menurut saya sih masih cukup bagus lah ya untuk window dressing sampai dengan awal tahun depan ya. Jadi sejauh ini performance-nya dia lumayan bagus ya. Walaupun sebelumnya dia sempat naik tinggi ke 8250 karena euforia stock split ya. Sebelumnya kan dia stock split 1/5. Bisa saja karena euforia, tapi ini selama di atas 7175 masih ada harapan ya. Memang sebelumnya saya sebutkan 7300 ya, sempat breakdown ya. Tapi dia cenderung konsolidasi lagi ya. Jadi agak bersabar, kalau dia turun di bawah 7175 lebih baik sih jual dulu.
karena ada kemungkinan dia bisa testing lagi area 6775. Ya saya nggak mendoakan turun nggak ya, mudah-mudahan aja dia masih bisa naik lagi. Kalau dia naik lagi ke atas 7450 mau tambah lagi silakan, naik ke atas 7600. Target berikutnya di 7750, 7875 dan 8250. Yaitu untuk BBCA ya, masih bagus, masih ada harapan. Kalau mau buy silakan ya, kurang lebih cukup ya. Berikutnya untuk MSIN, memang saya sudah sebutkan hanya pasang trailing stopnya di 1190 ya. Dia ternyata breakout lagi ya. Nah di sini trailing stopnya kita naikkan yang sudah punya ya, jangan lupa pasang di 1495 ya, itu stop lossnya. Mungkin trailing stopnya kalau dia kan naiknya lumayan tinggi, mungkin pasangnya di 1830 aja ya. Jadi kalau turun di banyak 1830 lebih baik sih jual dulu ya, turun di banyak 1495 jual dulu semuanya. Ini target berikutnya masih mungkin naik ke 2000 dan 2200 ya, itu target price nya ya. Kalau yang belum punya bagaimana? Kalau belum punya menurut saya sih lebih baik jangan ya, karena sebelumnya volumenya tidak liquid, ini tiba-tiba naik ya tinggi ya volumenya, walaupun volumenya sudah mulai banyak tapi ini menurut saya sih masih kurang ya. Sepertinya kalau nggak salah singkat saya ada aksi korporasi ya, nanti dicek dulu. Yang belum buy menurut saya sih jangan buy dulu, tunggu koreksi ya. Koreksinya sampai di mana kita nggak akan pernah tahu ya, ini karena belum ada koreksi sama sekali ya, jadi masih resiko sebenarnya. Kalau mau beli sekarang yang sudah punya ya pasang aja trailing stop dan stop loss. Kalau mau tambah lagi atau yang berani buy high sell higher, kalau naik ke atas 2000 silakan buy, target price berikutnya di 2200 dan 2400, jadi setiap kelipatan 200 saja ya saya jagain ya. Saya kasih garisnya ya. Ya kurang lebih seperti itu. Memang ini resikonya tinggi ya. Kelihatan sepertinya si asing mulai borong ya, masih borong ya di sini ya. Ya kita jangan lihat asingnya, yang penting fokus di pergerakan harga sahamnya. Ya ini untuk analisa saham hari ini tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan Senin ya tanggal 27 Desember 2021. Nanti ini ada 8 saham ya. Kemudian jangan lupa untuk market outlook 2022 ya. Saya sudah sebutkan di video kemarin. Yang mau join silahkan join ya. Nanti linknya saya berikan di video deskripsi di bawah ini ya, untuk market outlook 2022 ya. Kurang lebih cukup. Jangan lupa nonton bagian kedua juga. Seperti biasanya yang barusan join jangan lupa subscribe. Kemudian bantu like, nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan ya. Kemudian jangan lupa juga kalau ada pertanyaan atau komen silahkan tulis di kolom komentar. Kemudian seperti biasanya di akhir video saya doakan selalu ya, semoga semuanya selalu sehat selalu, kemudian ramai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak.